tahu karirnya lah gitu. Cuman tidak tahu bagaimana untuk mencapai karir tersebut. Nah, malam ini kita akan sampaikan bahwa kembali lagi satu kata yang harus kita tanamkan, bahwa kita naik level itu naik kesejahteraan. Rookie and above. Jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang berada di grup ini, grup naik level ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, Anda sekarang sudah menjadi pemimpin. Ini ya, ini yang paling penting ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, teman-teman sudah memegang satu kendali ya atas bisnis teman-teman ya, menjadi seorang rookie ya, minimal berarti memimpin 10 orang di situ minimal ya. Dan target awal dari join, aktivasi, kemudian menjadi rookie ini sudah tercapai. Nah, pasti muncul pertanyaan ya, harus bagaimana setelah ini ya. Itu kan selalu yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri kita adalah, kita harus ngapain lagi setelah mencapai sesuatu ya, kejar apa lagi setelah mencapai satu target tertentu. Nah, tentu perjalanan dari nol menuju rookie ya, itu perjalanan yang cukup alami ya, beberapa berjalan alami, makanya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan mencapai peringkat rookie, karena prosesnya adalah akumulasi ya, mengumpulkan QP, TV, kemudian di bulan tertentu Anda memenuhi kualifikasi sebagai seorang rookie. Nah, kita ingin menegaskan sekali lagi kepada teman-teman bahwa tidak ada pencapaian satu peringkat yang otomatis. Ya, harus ada rencana, harus ada kesengajaan untuk mencapainya. Nah, malam hari ini penting sekali ya buat teman-teman, bukan sekedar bagaimana naik peringkat, tapi mempersiapkan diri, karena bisnis ini ke depan ya, begitu mencapai peringkat tertentu ya kita qualified di peringkat itu yang menarik ya. Jadi Anda break rookie ya pastikan Anda qualified di rookie. Nah, masing-masing harus mulai ngecek apakah dari minggu ke minggu ya itu kena. Nah ya, jadi artinya peringkat itu ada peringkat yang sehat dan yang kurang sehat, kan begitu ya Coach Eko ya, kira-kira ya. Ada peringkat yang sehat dan peringkat yang kurang sehat. Sehat itu maksudnya ya setiap minggu tuh kena nih pairingnya ini, nah, ya kan, dapat cuan terus, dapat dolar terus. Nah, itu keren itu ya, keren. Nah, jadi masing-masing harus mengkoreksi ya, mengevaluasi. Kalau memang ada kondisi yang kurang sehat, harus segera dikonsultasikan, karena bisnis ini adalah bisnis yang saling dukung-mendukung satu dengan yang lain ya. Jangan dibiarkan kondisi bisnis tidak sehat dan kita mencoba berpikir sendiri. Tidak, kita akan berpikir sama-sama. Nah, malam hari ini ada materi yang sangat penting ya, saya yakin sangat penting sekali, karena dengan materi ini maka kita punya gambaran ya, bagaimana sih caranya bisa lompat nih dari rookie kemudian ke beginner, dari rookie ke apprentice kalau bisa, kan seperti itu. Piye caranya? Gimana caranya? Kok bisa? Nah, seperti itu ya. Beberapa sudah familiar cara pengejarannya, tapi buat teman-teman yang mungkin selama ini bergabung di bisnis jaringan, tapi bisnis yang marketing plan-nya adalah marketing plan breakaway, mungkin ini menjadi sesuatu ya, tantangan tersendiri ya. Ada sesuatu yang berbeda ya, Ternyata untuk mencapai tahapan berikutnya dari rookie kemudian menuju beginner atau menuju apprentice, itu ternyata ada sesuatu yang perlu dipersiapkan, bukan sekedar aku pengen gitu loh, enggak. Ada sesuatu yang dipersiapkan, dan saya jujur aja ya, waktu kemarin pengejaran itu saya pikir, wah ini luar biasa. Ini teman-teman harus ngerti caranya. Nah, malam hari ini ya, kita akan belajar banyak ya pada seseorang yang memang pengalaman nih, sudah sangat pengalaman ya, mengantarkan teman-teman lompat naik peringkat. Ini yang luar biasa ya. Jadi saya ingin teman-teman malam hari ini buka hati, buka pikirannya, kalau perlu dicatat, direkam ya, karena ini menjadi sesuatu yang penting ya. Ini sekarang udah bulan September, setelah itu Oktober ya, Oktober akan diadakan lagi acara Rookie Night. Saya berharap di saat acara ada Rookie Night, maka peringkat Anda sudah naik ya, karena giliran downline Anda yang direkod untuk Rookie Night ya, atau minimalnya Anda menjadi rookie yang sehat gitu, minimalnya. Kemudian bulan November itu ada
Hari Pahlawan. Ya, siapa tahu ada yang break mencapai peringkat tertentu di tanggal 10 November. Nah, coba dicek 10 November itu hari apa? Itu hari Kamis. Pas banget loh itu hari Kamis. Siapa tahu ada yang tertarik jadi apprentice di hari Kamis tanggal 10 November itu pas banget ya. Nanti dicek ya tanggalnya ya, dicek coba ya. Kemudian masuk bulan Desember. Desember ini ya menjadi akhir tahun ya. Tentu teman-teman ingin mengakhiri tahun ini dengan sebuah prestasi ya. Jadi baik teman-teman, mari kita dengarkan dan belajar sama-sama dari coach kita yang sudah pengalaman ya di dalam tim jaringan beliau. Sudah banyak orang yang peringkatnya tinggi ya, bahkan yang punya penghasilan ratusan juta ada di tim beliau ya. Ya oke, kita sambut Coach Eko Wahyudi. Oke, silakan Coach. Terima kasih Coach Andang. Nah, ini pembukaan yang menarik ini ya. Selamat malam para leaders. Ya, seperti yang disampaikan oleh Coach Andang tadi bahwa malam ini adalah meeting khusus naik level. Meeting khusus untuk rookie and above. Ya, rookie and above. Jadi memang ini meeting spesial, meeting khusus leader. Jadi kalau yang di dalam sini ternyata ada yang masuk dan belum rookie, berarti itu nekat. Berarti nekat ya. Berarti nekat, berarti harus segera dengan amat terpaksa harus saya katakan, karena Anda sudah nekat masuk ke ruangan rookie and above, berarti Anda harus rookie minggu ini. Ya, oke. Lihat bahwa ya banyak teman-teman ini setelah rookie bingung mau ngapain gitu. Setelah rookie, karena yang kita dengungkan selama ini adalah 15 sampai 28 hari menjadi rookie gitu. Setelah tercapai menjadi rookie itu seolah-olah terus aku mau ngapain ini setelah dapat gitu ya. Nah, karena itulah malam ini kita akan ngomong sesuatu tentang sesuai dengan grup kita naik level, maka sebetulnya ini juga untuk tamparan buat saya gitu kan, buat saya sendiri, karena saya juga harus naik level gitu, nggak boleh satu level sama gitu loh. Jadi memang ini sengaja dibuat bahasa naik level itu agar mempermalukan saya juga gitu kan. Ini mempermalukan diri sendiri sebetulnya gitu ya. Tapi it's okay lah ya, karena kita harus seperti itu. Kita harus sama-sama untuk berani mempermalukan diri untuk naik level ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk dulu, nanti kita diskusi ya Coach Andang. Nanti kita bisa diskusi, tapi sebelum itu saya sampaikan dulu semuanya, nanti baru kita bisa diskusikan. Ya, kembali lagi tentang naik level. Ya, naik level itu sama dengan naik kesejahteraan. Nah, teman-teman rata-rata karena memang di One More ini begitu cepatnya, jadi akhirnya teman-teman ini setelah rookie tidak tahu harus bagaimana. Kenapa? Karena mungkin keterbatasan informasi. Setelah ini kan katanya beginner, katanya apprentice ya, karirnya ya. Tahu karirnya lah gitu. Cuman tidak tahu bagaimana untuk mencapai karir tersebut. Nah, malam ini kita akan sampaikan bahwa kembali lagi satu kata yang harus kita tanamkan, bahwa kita naik level itu naik kesejahteraan. Berarti kalau Anda naik level, insya Allah kesejahteraan Anda akan naik. Nah, sebelum kita bahas bagaimana itu naik levelnya, maka saya akan sampaikan peringkat-peringkat atau karir yang ada di One More ini beserta dengan syarat-syaratnya. Ya, saya akan review kembali walaupun itu sudah kita sampaikan ya. Nah, ini jenjang karir di One More. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat, bisa dibesarkan di layarnya ya. Ya, karir yang pertama itu rookie dan Anda sudah sampai, selamat buat Anda dan yang sudah direkok kemarin ya, yang sudah direkok kemarin, rookie lama maupun rookie baru, ya. Syaratnya rookie adalah di kaki besar, ya, minimal ada 100 QV atau satu orang yang aktif, sponsor langsung Anda. Di jalur kecil juga ada satu orang sponsor yang akunnya hijau. Ini syaratnya. Syarat yang pertama. Ya, kemudian syarat untuk keduanya adalah omsetnya. Omset minimal 500 QV ya, di kaki power dan di kaki profit. Ya, minimal itu adalah 500 kanan, 500 kiri ya, seperti itu. Ya, ini sudah Anda lewati. Nah, maka level yang berikutnya adalah namanya beginner. Nah, untuk beginner ini syaratnya ada dua ya. Syarat yang pertama adalah di kaki power atau di kaki besar,
Anda, ya tentunya kan Anda punya kaki besar dan kaki kecil ya. Nah, kaki besar, kaki kecil ini bisa kanan, bisa kiri. Ya tergantung struktur Anda. Jadi tidak harus kaki kanan itu selalu kaki besar atau kiri selalu kaki besar, tidak. Ya, kaki besar adalah kaki yang omsetnya lebih gede. Dan itu dikatakan, ada kita katakan namanya kaki power atau leg power. Ya. Kemudian kaki yang omsetnya lebih kecil itu namanya kaki kecil atau kaki profit, ya, leg profit. Ya. Nah, ini Anda harus paham. Konsep dasar ini harus paham. Jadi kaki power dan kaki profit, itu power itu berarti yang besar, profit itu berarti yang kecil. Nah, besar dan kecil itu tidak masing-masing orang beda, bisa di kanan, bisa di kiri. Ya. Nah, syaratnya untuk beginner adalah ada satu rookie qualified, ya ada satu rookie qualified sponsor Anda di jalur power atau di jalur besar. Dan ada satu rookie ya sponsor Anda sendiri yang qualified, ya yang qualified itu di di kaki kecil atau kaki profit. Ya, ini syarat dasarnya begitu. Ya. Kemudian, nah, syarat yang kedua adalah omset di kaki profit atau di kaki kecil Anda itu 3.000 QV, current. Maksudnya current itu adalah di minggu tersebut, di saat Anda pengejaran, karena untuk karir peringkat ini kan bonus mingguan ya. Jadi karir ini bisa Anda wujudkan dalam periode mingguan. Ya, dalam periode mingguan. Ya, jadi hari Kamis sampai ke Rabu. Ya, bagi teman-teman rookie yang masih bingung ya, periode bonus mingguannya itu dari Kamis, dihitung mulai Kamis sampai Rabu. Jadi ini kita sedang berada di periode mingguan ini, dari Kamis kemarin sampai Rabu besok. Ya, selalu seperti itu iramanya. Ya, Kamis ke Rabu. Kamis ke Rabu itu adalah untuk menentukan bonus mingguannya atau pairing mingguannya. Jadi kalau Anda mungkin kemarin sudah rookie, ternyata setelah rookie minggu berikutnya Anda tidak pairing, berarti Anda rookie-nya bukan rookie qualified. Ya, bukan rookie qualified. Ya, makanya untuk qualified adalah agar qualified adalah di jalur kecil itu minimal ada 500 QV dalam setiap minggu. Itu namanya rookie qualified. Ya, peringkat Anda rookie, tapi kalau dalam minggu ini 500 tidak ada, berarti Anda peringkatnya rookie tapi tidak qualified. Ya, mungkin nanti bisa kita diskusikan ya, kita obrolin di belakang. Oke, saya ulangin. Ya, omset kaki profit atau kaki kecil Anda ada 3.000 QV, Q total ya. Dan rookie-nya qualified di minggu tersebut. Nah, ini ya, ini beginner. Kemudian apprentice. Apprentice juga syaratnya seperti beginner, cuman beda di jumlah rookie-nya. Ya, apprentice itu syaratnya pertama adalah di kaki power atau jalur besar Anda harus ada satu rookie sponsor Anda. Sponsor langsung Anda. Kemudian di kaki profit ada 2 rookie sponsor Anda. Kemudian syarat yang kedua adalah omset di kaki profit itu 6.000 QV current. Ya, current itu ya total di minggu tersebut. Ya, total di minggu tersebut tidak bisa akumulasi dengan minggu sebelumnya. Ya, misalkan minggu sebelumnya ada 200 gitu kan enggak pairing. Ya, itu tidak hilang ya di OneMore tidak hilang. Tapi minggu ini tiba-tiba ada 3.000 di total. Tapi karena ada dari 3.000 itu ada unsur 200 QV minggu kemarin, maka itu tidak kena. Ya, kalau Anda pengen kena, misalkan minggu kemarin ada 200 dan minggu ini pengen ngejar beginner, maka di kaki profit Anda harus ada 3.200 berarti. Karena 3.000-nya harus fresh current di minggu tersebut. Ya. Nah, itu beginner. Nah, apprentice, ya apprentice itu 6.000. 6.000 seperti Pak Andang kemarin itu 6.000 dalam satu minggu fresh di jalur profitnya, di jalur kecilnya. Ya, dan ingat rookie-nya itu rookie yang qualified. Nah, ada pertanyaan, apakah rookie-nya harus rookie baru, Pak, atau rookie lama? Ya, tidak mengenal rookie baru atau rookie lama. Yang penting rookie-nya qualified. Ya, rookie lama juga bisa untuk menjadi syarat 1 dan 2 itu.
tapi di minggu tersebut dia qualified, 500 QV-nya fresh, ya. Ini banyak kejadian, banyak teman-teman yang tidak paham ini sehingga dalam pencapaian ternyata beberapa kasus ada pengejaran merasa protes, saya omsetnya sudah memenuhi syarat, ruginya juga sudah memenuhi syarat, kenapa saya tidak naik apprentice atau saya tidak naik beginner, ya, karena ingat syaratnya seperti ini, ya. Kemudian naik ke asisten, ya, kita ke asisten. Asisten itu ada dua rugi di kaki besar atau di kaki powernya, kemudian di kaki profitnya ada 2 rugi dan 1 beginner, ya. Kemudian omset di kaki profit itu 15.000 QV di minggu tersebut, dan ruginya adalah rugi qualified di minggu tersebut, ya. Ini asisten. Kemudian master, Anda harus paham, ya, master itu di kaki besar harus ada 1 rugi dan 1 beginner, ya. Kemudian di kaki profitnya ada 4 rugi dan 1 apprentice yang qualified, ya. Omset profitnya ada 30.000 QV, ya, 30.000 QV. Kemudian rugi, beginner dan apprentice-nya itu qualified di minggu tersebut, ya. Kemudian pemaster naik sebagainya seperti hal yang sama. Oke, teman-teman, sekarang, ya, ini adalah gambaran yang harus Anda pahami bahwa Anda untuk naik level Anda harus jelas, ya. Pertama Anda harus paham bagaimana naik level berikutnya. Ini menentukan Anda akan tentukan naiknya kapan, naik beginner atau naik apprentice, ya. Oke, minimal gambaran awalnya Anda harus sudah tahu ini. Ya, nanti kita diskusikan, boleh bertanya di akhir sesi. Oke, kemudian nah, yang perlu kita lakukan adalah setelah tahu, ya, setelah tahu jenjang karir dan syaratnya ini, maka langkah berikutnya adalah untuk naik level adalah tentukan goal bersama tim, ya. Oke, next, Coach David. Nah, tentukan target bersama tim, ya, periode minggu ke berapa. Nah, ini jadi ini menarik teman-teman, ya. Marketing plan One More ini benar-benar luar biasa. Memang di setting kita tidak bisa terlepas dari tim. Ya, kita harus benar-benar membangun harmonis dengan tim. Ya, nggak bisa dengan kemampuan Anda sendiri kemudian Anda naik peringkat, itu tidak bisa. Ya, ini butuh antara upline dan downline, butuh kerjasama. Ya, butuh kerjasama. Makanya tentukan goalnya, ya, bersama tim Anda. Misalkan, nah, sekarang adalah periode hari ini adalah periode tanggal, mohon maaf, yang Kamis kemarin tanggal berapa ya? Anda, ya, tentukan dulu bersama tim, ya. Anda memiliki goal, ya. Anda memiliki goal, misalkan Anda rugi, saya naik beginner, ya. Saya naik beginner, jadikan patokan tanggal 4 ya, tanggal 4 ya, karena tanggal 4 besok adalah rookie night, ya, rookie and above night. Jadi kita sudah punya agenda nih, semakin kita tambahin setiap bulan kita akan adakan itu sehingga Anda berlomba-lomba menuju arah itu, gitu ya. Tanggal 4 besok saya mau naik apa? Anda mau naik apa? Ya, apakah masih di rookie terus atau Anda mau naik beginner atau Anda mau naik apprentice? Tentukan. Setelah itu, tentukan di minggu keberapa. Ya, di periode minggu berapa, ya. Makanya saya selalu kalender itu selalu harus tercatat, ya, tercatat. Jadi periode ini, periode 2, periode 3, periode 4 dalam 1 bulan. Anda harus sudah mulai punya gambaran tersebut, ya. Jadi tentukan dulu, ya, Anda pengen beginner di periode apa. Kemudian setelah itu Anda koordinasi dengan tim bisnis Anda. Ya, Anda harus mengkoordinasikan dengan tim Anda, ya. Kalau Anda beginner, ya, misalkan periode minggu ketiga, maka, ya, Anda dan tim harus menyusun, ya, Anda mau naik rookie kapan? Anda mau naik rookie kapan? Anda mau rookie kapan? Kemudian satukan. Oke, gimana kalau minggu ketiga Anda naik rookie? Anda sudah punya catatan bahwa si A ini akan punya target rookie di minggu kedua, si B minggu ketiga, si C minggu keempat. Jadi Anda punya gambaran bekerjanya di situ, teman-teman. Anda punya gambaran, ya, punya gambaran sehingga di saat minggu ketiga Anda sudah bisa menggerakkan bersama untuk memenuhi
beginner Anda. Nah, ini yang harus diperhatikan, karena kalau tidak nggak kena, karena kita ini setiap minggu ke pairing, ya setiap minggu kita ke pairing. Jadi memang untuk sampai ke peringkat itu ada hal-hal non teknis yang Anda harus tahu ya. Kalau alami bisa dengan jumlah orang kemudian tim yang banyak bisa ya. Tapi kalau misalkan momentum ini sudah ada, ya suka tidak suka Anda harus siapkan, ya kita harus siapkan lebihan dana, makanya bonus-bonus Anda jangan dihabisin, ya harus disisihkan di saat Anda pengejaran itu, kalau kurang-kurang Anda bisa gunakan itu, ya ke teman-teman. Jadi ini mulai memanage ya, teman-teman di saat bonus mingguannya sudah mulai ada, jangan dihabisin, ya harus ada yang disisihkan ya untuk jaga-jaga jika ini kurang ya. Jika ada kurang tapi momentum sudah misalkan kurang 200 QV. Ya kalau kita mau kaku-kaku begitu, wah sudahlah alami saja. Nah, ini momentum susah. Di saat sudah 2.800 kurang 200, suka tidak suka 200 harus ditambahin. Kemudian untuk pengejaran naik level dengan marketing plan, desain marketing plan One More itu didesain untuk bekerja sama dan bersama-sama. Ya, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, Anda koordinasi, tidak bisa Anda dengan kekuatan Anda sendiri terus saya mau naik begini, nggak bisa, saya jamin, saya pastikan. Tidak bisa, karena memang karakter dari marketing plan One More ini membuat kita harus kompak, solid dengan upline, dengan tim, dengan downline. Jadi Anda tidak bisa menghindari itu. Jadi bukan masalah like and dislike, bukan masalah suka atau tidak suka dengan upline atau dengan downline Anda. Tapi kita harus bersinergi. Ya, kalau mau Anda naik level harus bareng-bareng bersama, begini naiknya. Tep begitu naiknya. Jadi Anda harus benar-benar komitmen, kita juga komitmen antar upline, jadi naiknya bareng-bareng. Cek naik begini. Oke, saya lihat ya. 1, 2 naik bareng begini. Kalau Anda tercecer ke sini ya Anda tercecer di tempat yang lain, misalkan tercecer karena Anda sudah terlambat iramanya di saat mau naik begini, ya Anda harus segera merapat agar upline bisa menggabungkan dengan irama ritme untuk tim-tim yang baru, misalkan begitu, untuk kenaikannya di situ. Jadi memang ini teman-teman harus paham, untuk naik level di One More ini memang harus bersinergi, harus kompak, ya harus benar-benar menjadi satu kesatuan yang solid. Ya, jadi kalau sendiri saya bisa pastikan susah, berat. Ya, oke. Kemudian sinergikan ya goal pribadi dengan goal tim. Nah, yang tadi saya sampaikan ya, Anda punya goal pribadi, misalkan mau naik beginner di minggu keberapa, Anda nggak bisa diem-diem, ya Anda harus ngomong saja, harus ngomong ke tim Anda, ya ke rookie Anda misalkan gitu, atau calon-calon rookie Anda harus ngomong, minggu ketiga saya mengejar beginner. Ya, yuk teman-teman kita sama-sama, kamu nanti kita bersama-sama dorong, saya tarik kamu ke rookie, ini ke rookie, ini ke rookie. Yuk kita bersama-sama. Nah, misalkan begitu. Jadi harus ada koordinasi. Dan jangan berpikir wah ini nguntungin upline ini. Nguntungin nggak bisa. Jangan berpikir nguntungin, tapi Anda melebur dulu, nanti Anda pun akan terangkat. Anda pun akan terangkat. Ya. Nah, ini ingat, ini contoh ya. Ini saya buat contoh simulasi. Misalkan Anda sekarang rookie menuju beginner. Ya. Anda rookie sekarang menuju beginner. Untuk beginner diperlukan 2 rookie sponsor pribadi. Ya, 1 di jalur kanan Anda, 1 di jalur kiri. Ini sponsor pribadi Anda langsung. Ya. Ini yang perlu Anda pahami. Yang kedua, tadi omsetnya Current dalam minggu tersebut, misalkan Anda tentukan goal di minggu ketiga, maka omset di minggu ketiga tersebut di jalur kecil Anda atau profit Anda itu harus ada 3.000 QV. Fresh. Misalkan Pak, saya ini ada rookie gitu, 1 kanan 1 kiri, ya. Cuman ini belum qualified, tapi saya di minggu ketiga saya ada gambaran dari 2 rookie itu ada 3 goal aktivasi, misalkan gitu. Apakah itu bisa? Ya, bisa saja. Di saat di minggu ketiga ada closing 3 orang aktivasi di jalur profit Anda, berarti kan 3.000. Ya, tinggal Anda penuhi syaratnya, yang rookie itu qualified.
ya, di jalur kanan Anda sponsor Anda qualified, di jalur ini qualified, maka Anda beginner, ya. Sebetulnya sederhana. Kalau kita lihat ya, kalau mau berdasarkan ukurannya rookie, sebetulnya adalah di saat Anda mau dikejar beginner, maka di jalur profit Anda minimal ada 6 rookie. Catat ya, beginner di situ ada 6 rookie. Kenapa 6 rookie? Karena di saat 6 rookie ini qualified, ya di minggu ketiga, maka otomatis dia akan mencetak omset minimal 500 kali 6, berarti 3.000. Ya, ada 6 rookie qualified di minggu ketiga, misalkan di minggu tersebut. Maka di situ jelas kena beginner. Ya. Kemudian ini gambaran simpelnya seperti itu ya. Untuk beginner ya, untuk acuan awal di situ terlahir ada 6 rookie yang qualified ya, yang qualified di minggu ketiga misalkan contohnya tadi ya. Ya. Apa yang perlu kita persiapkan ya? Kalau sudah tahu begini contohnya rookie mau ke beginner, apa yang perlu kita persiapkan? Oke, Coach David. Yang perlu disiapkan yang pertama, mapping atau petakan kekuatan struktur Anda dengan pelatih Anda. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Saya di materi-materi sebelumnya kan sudah kita sampaikan tentang konsultasi ya gitu kan. Tapi mungkin teman-teman belum ngeh maksudnya konsultasi apa. Ya. Konsultasi ini penting teman-teman. Ya. Anda nggak usah malu ya. Kadang-kadang mau konsultasi malu, oh struktur saya belum kelihatan. Justru di saat struktur Anda belum kelihatan itu wajib malahan konsultasi gitu. Ya, wajib. Nah, kemudian kalau strukturnya udah jadi gimana? Justru itu juga pas waktunya untuk konsultasi. Ya, jadi konsultasi Anda mapping-kan, persiapannya adalah mapping-kan atau petakan kekuatan struktur Anda dengan pelatih Anda. Yang kedua, fokuskan ke orang-orang yang siap dan mau naik level. Ya, jadi inilah perlu mensinergikan. Jadi setelah di mapping kekuatannya ada, orang-orangnya ini, kemudian diskusikan dengan pelatih Anda, maka pelatih Anda akan menyarankan oke, bekerja sama dengan si A, si B, si C, ya. Kemudian programnya apa nanti detailnya sesuai kebutuhan ya di tim Anda ya. Mungkin karena kalau jumlah orangnya berarti dipadetin presentasi one on one-nya, home meeting-nya atau table talk-nya, kemudian atau bikin mini boom ya. Itu tergantung situasional ya, kebutuhan ya. Tapi yang penting siapkan atau fokus kepada orang-orang yang siap mau naik level. Ya, jangan sampai yang mau Anda saja, mereka tidak mau. Ini susah. Di saat kita punya target, yang mau kita, sementara mereka belum mau, ya Anda pasti habis energinya. Ya Anda gemes gitu. Inilah pentingnya seninya ya, pentingnya teman-teman untuk menguasai people skill ya, keterampilan membangun hubungan. Makanya saya kemarin luar biasa kepada Ruki Sandri ya dari Medan, ini harus kita contoh ya. Dia sempat chatting ya, sharing dengan saya, kemudian saya kenapa ya Pak saya begini gitu ya. Akhirnya saya ngomong oke Sandri, kamu coba baca buku ya, baca buku, kemudian coba ke Gramedia ya. Waktu itu saya menyarankan membeli buku Develop Leader Around You ya. Ini bagus sekali sebetulnya, cuman kemarin ke Gramedia ternyata habis, jadi saya suruh ke online gitu kan, ke online. Tapi setelah itu saya ada referensi bagus untuk dasar, teman-teman yang saya share kemarin di grup ya tentang master ya untuk MLM ya. Kemudian ada judulnya kemarin lupa saya, yang 3 buku itu ya. Ini sangat bagus sekali karena itu dasar Anda untuk membangun skill, membangun keterampilan ya. Nah, buku ini wajib teman-teman kalau Anda upgrade ya. Tapi saya malas baca buku gitu misalkan. Ya resikonya kalau malas baca buku ya Anda tidak akan naik. Ini yang membuat banyak teman-teman membangun bisnis ini tidak bertumbuh. Kenapa? Sudah membatasi diri sehingga tidak mau growing lagi. Ya, pesan saya adalah ke teman-teman, jika ingin Anda benar-benar sampai puncak, Anda harus posisikan diri selalu mau belajar. Jangan keras hati lah untuk
untuk memaksakan bahwa saya sudah tahu. Semakin ini persen saya, semakin kita merasa tahu, justru disitulah semakin lambat. Saya ulangin ya, semakin kita merasa tahu dan susah diberitahu, ya, justru di saat itulah semakin melambat bisnismu. Inilah uniknya bisnis ini, ya, luar biasa sekali, ya. Jadi mulailah merendahkan hati, mulailah mau mengupgrade diri, mulailah mau menerima masukan. Ya, saya yakin kok gitu. Upline memberikan masukan itu untuk kebaikan Anda, bukan untuk kebaikan siapa-siapa. Permasalahannya adalah Anda mau terima atau tidak. Kalau Anda tetap ngeyel, tidak mau terima, ya itu resiko Anda. Hidup Anda yang menanggung sendiri, bukan kami. Ya, kami menjalani hidup sesuai dengan yang kami jalani. Anda juga menjalani hidup sesuai yang Anda jalankan. Jadi yuk, mulailah kita belajar merendahkan hati, kita mau upgrade diri, kita mau menerima setiap masukan, kita mau menerima setiap kritikan untuk produktivitas, untuk kemajuan kita. Nah, oke. Jadi fokus ke orang-orang yang siap dan mau naik level. Yang ketiga, buat goal mapping per person. Nah, ini yang saya lakukan, teman-teman. Di awal saya itu tidak tahu ya bagaimana gitu. Pak Doni juga tidak tahu bagaimana, sama-sama nggak tahu gitu. Cuman akhirnya karena ketidaktahuan itu kita dengan coret-coret bagaimana menyusun kira-kira menentukan kapan kita naiknya kapan, kemudian kita mappingkan kekuatan kita yang ada dan sampai saya breakdown ke per orang-orang. Jadi di saat saya pengejaran itu kertas saya numpuk ini. Si timnya ini ada si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Oh ini potensi minggu ini ada 100, ada tambahan ini di sini 200, di sini 300. Begitu saya breakdown. Jadi angka itu ketangkap, ya, ketangkap. Nah, sehingga di saat itu terjadi itu kena, bener-bener kena. Kalaupun toh kurang sedikit-sedikit lah, ya. Kalau kurang sedikit itu bisa kita mainkan. Jangan sampai kurangnya banyak, ya. Misalkan ada ngejar apprentice, ya kan, sudah pengejaran momentum bagus, karena tidak terencanakan ternyata kenanya cuma 5.000 gitu kan, kurang 1.000. Nah, ini kan nanggung sekali gitu ya. Ya minimal kalau Anda ngejar apprentice atau beginner, hitungannya di tangan itu sudah kena misalkan 5.600 gitu. Kurang 400 masih bisa dikejar, ya masih bisa dikejar, masih bisa diolah. Gitu. Ya, jadi buat goal mapping per person, per orang, ya per orang. Contoh, misalkan begini. Minggu ini misalkan ya karena habis pairing, minggu ini jalur kiri Anda, misalkan jalur kiri adalah jalur kecil Anda, jalur profitnya itu 0. Ya, tanggal 1 kemarin 0 misalkan gitu ya. Kemudian jalur kanan Anda ya masih ada 5.000. Ini sisa dipotong pairing minggu kemarin misalkan gitu ya. Ya, ini jalur kanan adalah jalur power Anda misalkan. Nah, sementara minggu ini Anda pengen break beginner. Berarti 0 ini harus menjadi 3.000. Makanya di gambar situ ada ya, dari 0 menjadi ke 3.000. Ya, anggap aja yang di kanan dari 5.000 ke 7.000 lah ya. Tapi fokuskan ke 3.000. Dari 0 ke 3.000. Maka eksekusi atau tindakan apa yang harus kita lakukan agar 3.000 itu kena di minggu ini? Ya. Caranya begini, oke. Di jalur kiri harus di mapping kekuatannya agar bisa 3.000. Ya, di mapping ya. Misalkan, nah, berikutnya Pak David. Ya, misalkan di jalur ini eksekusinya ya. Di jalur kiri harus di mapping kekuatannya agar bisa 3.000 QV. Contoh ya, di jalur kiri ada 5 orang yang siap rookie. Misalkan gitu ya. Namanya si A, si B, si C, si D, si E. Nah, dari situ si A dia mau rookie. Nah, kita mapping dari si A ini yang mau rookie, ini potensi terciptanya omset sehingga dia rugi itu berapa? Misalkan di situ tulis 1.000. Kemudian si B, ya kita cek di si B untuk menuju rugi karena dia mau rugi di minggu ini, maka ada 500. Kita tulis saja di kertas, kita benar-benar detail tulis. Kita bisa mengawal. Kemudian si C ada 600, si D 500, si E 500. Maka kalau di total itu ketemu 3.100. Nah, kalau sudah angka ini kita pegang di hari Kamis, ya hari Kamis itu kita sudah pegang, maka yang kita lakukan adalah kita bisa mengawal itu sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Ya, mengawal si A, mengawal si B, mengawal si C, ya, mengawal si D, mengawal si E.
sehingga di Rabunya harapan angka 3.100 ini masuk. Ya, ini salah satu strateginya ya. Kemudian dari A itu di breakdown. Nah, ini breakdown itu ditelusuri di lebih dalam. 1.000 itu dari mana? Misalkan, oh di kekuatan si A ini ada namanya si Agus, ada si Siti, ada si Budi, misalkan gitu ya. Akhirnya oh si Agus ini, di bawahnya Agus ini ada, oh ini ada titik di Agus ini, karena mau ngejar 2+1 berarti ini ada 300 QV. Oke, berarti Agus ngejar 2+1 di minggu ini 300. Kemudian di Siti, dia sudah aktivasi, tapi dia belum 2+1 misalkan. Oke, berarti tambah 200. Maka ada 500 di situ. Kemudian si Budi, ya si Budi ini, dia ada potensi menjanjikan aktivasi di periode ini, kemudian orang-orangnya sudah ada. Ya, maka di situ ada potensi 500, maka ketemu angka 500, 300, 200, di total 1.000. Pas, sesuai dengan angka besar kita si A 1.000. Nah, misalkan begitu. Jadi namanya membreakdown. Ya, membreakdown. Ya, di breakdown sehingga angka itu jelas yang kita pegang. Ya. Ini teman-teman yang harus kita pahami bahwa untuk membangun ini untuk naik level kita memang perlu agak sedikit detail. Ya, detail bagi teman-teman yang masih bingung nanti makanya konsultasi ya, kita harus merapat, nggak usah malu. Ya, pesan saya nggak usah malu. Ya, daripada malu-maluin. Ya, malu-maluin nggak pairing tiap minggu ini malu-maluin, ya kan? Sudah peringkatnya disebut-sebut orang tapi nggak pairing, itu kan kasihan, sedih gitu ya. Ya, lebih baik kita malu, ya, malu mengalahkan malu kita, kemudian merapat kepada orang yang ahli, kemudian minta diajarin gimana caranya setiap minggu pairing. Setiap minggu dapat bonus, itu jauh lebih bagus, ya. Itu jauh lebih bagus, teman-teman. Nah, pastikan Anda ya adalah radar dari upline Anda. Misalkan upline punya goal sendiri, saya punya goal, Pak Andang punya goal, Pak Arsad punya goal. Pastikan Anda adalah menjadi radar, ya. Anda harus mendekat ke orang-orang itu. Agar apa? Agar Anda ketarik dengan goalnya upline. Ya. Karena ingat, kembali lagi tadi yang saya sampaikan, untuk naik level di sini benar-benar harus sinergi. Ya, harus sinergi, nggak bisa Anda pisah sendiri-sendiri kemudian Anda merasa saya bisa. Ya, tapi saya susah kalau seperti itu, ya kan? Harus menjadi radar bagian dari upline itu. Dan ingat ya teman-teman, ya, di saat Anda punya pikiran, wah kalau begini caranya nanti saya bagian dari goalnya upline. Ya, nanti saya nguntungin dia dong gitu. Nah, kalau ada pikiran seperti itu, ya tolong dihilangkan. Kenapa? Karena Anda nggak akan berkembang. Contoh ini Pak Dionysius Lawing, yaitu sponsor saya. Saya adalah bagian dari syaratnya beliau untuk kemarin naik Polmaster. Sehingga seminggu sebelumnya beliau sudah ngontek saya, Lur tolong di minggu besok bantu saya untuk qualified apprentice. Nah, karena saya sudah dibidik menjadi radarnya untuk qualified apprentice. Nah, dari situ maka saya harus memikir, saya harus menjadi bagian yang bisa mengegulkan targetnya upline. Kenapa? Karena saya harus bisa menolong upline, karena suatu saat saya juga akan ditolong downline. Nah, ini yang harus jadi mindset, dan bahkan saya untuk pengejarannya Pak Doni kemarin saya sampai subuh nggak tidur. Ya buktinya Om Arya lah. Ya karena Om Arya ada di rumah saya. Jadi benar-benar saya sampai subuh ngawal memastikan kalau saya bisa menjadi salah satu kualifikasinya upline untuk peringkat upline berikutnya gitu kan. Nah, setelah kena aman baru saya bisa tidur. Ya, ini yang harus kita mainkan teman-teman. Makanya ada istilah dari upline itu jaga lilin, jaga lilin. Ya, karena kita benar-benar harus detail. Bahkan untuk misalkan kemarin saya pengejaran untuk Mas Andang gitu, Pak Andang itu saya juga sampai subuh memastikan benar-benar ini sudah beres, rukinya ini sudah beres, ruki ini sudah beres, omset sudah beres, semua sudah beres, clear. Nah setelah itu ya untuk pengejaran itu biasanya karena kita bisa sampai larut malam itu kita bukan ke Yesi ya, karena Yesi udah tidur yang Indonesia. Ya kita langsung berhubungan dengan Mr. Gurkan. Jadi Mr. Gurkan menjaga
lilin di sana gitu, kita laporan ya. Nah, ini yang harus menjadi satu kesatuan teman-teman. Ini harus menjadi kesatuan yang harus Anda pahami bahwa untuk membangun level berikutnya di bisnis One More kita harus solid, harus kompak, nggak boleh tercerai-berai. Ya, semakin Anda mendekat nggak usah malu, ya nggak usah malu sama April. Wah saya kok nggak naik-naik ya, nggak usah malu, ya karena di situ nanti akan kita diskusi ada kelemahan apa yang perlu diperbaiki misalkan begitu, ya. Oke, berikutnya. Ya, kita kasih contoh rookie menuju apprentice. Ya, rookie menuju apprentice sama. Ya, diperlukan ya tadi syaratnya 2 rookie qualified sponsor pribadi di jalur kecil atau di jalur profit dan 1 rookie qualified di jalur besar. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah omset current di minggu tersebut itu 6.000 QV di jalur kecil. Ya, persiapan sama, mappingkan kekuatan struktur ya Anda kepada pelatih, kemudian fokuskan ke orang-orang yang siap dan mau naik level, mau naik rookie, mau naik beginner, ya kan? Nah, minggu ini doakan Bapak Muhammad Arsyad sedang mengejar apprentice-nya. Ya, ada satu kandidat beginnernya namanya Mas Aminuddin. Ada nggak ya? Sekarang lagi gerilya di Sampit. Mereka berdua lah lagi gerilya di Sampit. Doakan mudah-mudahan sesuai goalnya bisa tercapai. Aminuddin ini adalah new rookie tapi dia dapat momentum dan memutuskan minggu ini beginner. Nah, ini berarti Arsyad sudah bekerja sama dengan 1 beginner. Nah, ini luar biasa. Jadi ini yang perlu kita bangun, ya. Soulmate kita perlu kita bangun. Jadi mari kita rendahkan egosentris kita masing-masing, ya kan. Kita berpikir yang lebih besar, jangan berpikir kecil, jangan berpikir ego-egoan gitu ya. Lepaskanlah ego, sakuin dulu di kantong egonya. Ya, sakuin egonya di kantong. Ya, kemudian kita maju bareng itu akan lebih enak. Kalau kita naik peringkat bareng, kita naik sejahtera bareng, ya kan. Kemudian kita ngopi bareng di Turki, Istanbul setiap tahun itu kayaknya menarik sekali gitu ya. Itu menarik sekali. Nah, ini teman-teman yang bisa saya sharingkan nanti kita bisa diskusikan ya, nanti kita bisa diskusikan. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah Anda harus punya target. Kapan ya, kapan Anda mau naik levelnya? Tentukan dulu. Setelah Anda tentukan kapannya, maka Anda harus segera koordinasi dengan tim Anda. Ya, Anda harus koordinasi dengan tim Anda, kemudian konsultasi dengan pelatih untuk mapping atau mapping itu memetakan kekuatan Anda. Ya, memetakan kekuatan Anda. Nah, kemudian setelah itu bekerja sama dengan orang-orang yang siap dan mau, dan akhirnya yang terjadi di situ Anda dan tim Anda naik level bersama-sama. Oke, terima kasih. Sukses untuk kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada coach Anda. Luar biasa ya. Malam hari ini keren banget ya, keren banget. Menurut saya ini yang sebetulnya ditunggu-tunggu Coach Eko ya. Materi seperti ini yang sangat diperlukan untuk orang-orang di level rookie. Ya, ini luar biasa, bukan cuma rookie ya. Di level apapun harus sudah mulai mengerti seperti ini. Ternyata ada pembelajaran-pembelajaran lebih untuk menyiapkan diri kita maju ya, semakin meningkat ya. Saya pikir teman-teman malam hari ini agak kebuka ya, harusnya lebih kebuka lagi ya. Ternyata ya, ternyata untuk mengejar satu prestasi peringkat berikutnya itu tidak boleh jaim-jaiman gitu ya, Coach Eko ya. Tidak boleh malu-maluan ya. Tidak boleh apa istilahnya merasa punya perasaan-perasaan gimana gitu loh, atau ada perasaan begini, wah pokoknya tak buktikan ke Apren deh, aku nggak akan ngomong-ngomong ke Apren, tahu-tahu apprentice gitu loh. Kalau saya sih senang-senang aja kalau ada dolen bisa seperti itu ya, tahu-tahu ada apprentice, keren banget. Cuma kembali lagi ya, saya menangkap ada satu yang berbeda dari bisnis ini. Mau nggak mau, suka nggak suka ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bekerja sama. Mau nggak mau, suka ataupun tidak suka, kita harus menunjukkan apa istilahnya ya, bahwa kita memerlukan gitu loh, memerlukan upline, memerlukan downline. Wah ini yang luar biasa ya, yang luar biasa. Biasanya di multi level lain itu pasti gimana ya kalau sampai kita itu ketahuan minta tolong downline gitu kan. Minta tolong downline, tapi
di sini berbeda ya, berbeda. Minta tolongnya Gitu. kaitannya karena apa? Kita ini seperti apa ya istilahnya? Ikatan yang tidak lepas, saling tolong-menolong. Yang dorong, Betul. yang narik, yang menahan, itu luar biasa menurut saya. Nah, nilai-nilai ini sebetulnya teman-teman harus kita apa ya? Kita hidupi ya. Nilai-nilai itu harus kita hidupi bahwa kita memerlukan upline, yes, betul. Kita memerlukan downline, yes, betul gitu loh kan. Kita memerlukan sinkronisasi, betul, yes. Kita memerlukan koordinasi, ya kan? Memerlukan kolaborasi, betul. Nah, jadi semakin jelas nih Coach Eko ya, bahwa ternyata untuk bisa meraih prestasi berikutnya, ya kan, jangan sampai ada satu pesan ya, jangan sampai tercecer. ini satu Betul. kata kunci. Nah ini saya pun putuskan nih ya, tak tempel terus nih Pak Coach Eko ini ya, jangan sampai ninggalin saya gitu loh. Dan saya yakin Coach Eko nggak bakal ninggalin saya. Saya sendiri mungkin yang memang mungkin kita sendiri yang memang rela ditinggalkan begitu. Nah jadi saya putuskan untuk saya tempel terus Coach Eko ya kan. Harus saya tempel karena apa? Kalau tidak nanti saya tercecer. Saya tercecer. Nah, jadi ini pesan penting buat teman-teman semuanya. Ayo jangan jaim, jangan merasa gimana ya. Kita saling membutuhkan, saling memerlukan, ya. Seperti itu. Jadi di sini juga kita perlu keterus-terangan, teman-teman ya. Perlu terus terang, ya. Kalau memang Anda digerakkan untuk yes, aku mau kejar nih peringkat beginner, misalkan kebetulan mungkin ya tanggal periode berapa itu kebetulan ada istri mau ulang tahun, nah, misalkan gitu loh kan. Istri mau ulang tahun, hadiahnya adalah prestasi misalkan gitu. Sampaikan ke aprennya, Pren, aku ingin kasih hadiah terbaik buat istriku. Apa? Peringkat beginner. Nah, misalkan begitu. Nah, dari situlah sebetulnya ya, makanya kemarin saya sempat buat satu tulisan bahwa rookie ataupun peringkat beginner ataupun apprentice itu hanya sejauh keputusan sebetulnya ya. Sejauh keputusan. Kita memutuskan minggu keberapa akan dikejar, sampaikan itu kepada upline kita, duduk bersama, dimappingkan, dikoordinasikan, kejar sama-sama. Kan begitu ya Coach Eko ya? Seperti itu. Jadi jangan pikir itu akan jadi perjuangan kita sendiri. Ya. Saya merasakan betul bagaimana waktu pengejaran apprentice ya, Coach Eko merapat ke tempatnya Coach Doni kalau nggak salah ya. Ya, Donisius Lawing, mereka berada di tempat itu pasti membicarakan saya, sudah jelas itu ya. Pasti salah satunya membicarakan saya, bukan saya mau sok GR atau gimana, pasti dia lagi mikirin saya, jelas itu ya. Kita bahkan koordinasi terus sampai tengah malam ya, bahkan upline kita Om Elang pun kita bilang, aduh jangan tidur, awas loh kalau tidur gitu loh. Karena beliau yang kita gunakan untuk menghubungi Mr. Gurkan ya, kan begitu. Seperti itu, sampai sejauh itu teman-teman ya. Jadi jangan dipikir pengejaran kita sendiri, tidak.